Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Kunali. Dan saya Duta Satria Sabil. Di sini kami akan menjelaskan pembelajaran tentang insert sort dan cara kerjanya. Baik, langsung saja. Baik, di sini ada pengertian sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses mengatur atau menyusun elemen-elemen dalam sebuah kumpulan data ke dalam urutan tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti urutan numerik dari terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya, urutan alfabet atau kriteria lainnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengertian insert sort. Insert sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen ke posisi yang tepat di dalam array yang sudah diurutkan. Proses ini mirip dengan cara kita mengurutkan kartu di tangan. Selanjutnya ini gambaran coding untuk mencetak array dalam Python. Selanjutnya cara kerja. Fungsi cetak array digunakan untuk mencetak semua elemen array. Parameter array menerima array yang akan dicetak. Perulangan for mengakses setiap elemen dalam array satu persatu. Print dalam kurung elemen ENDL sama dengan tanda petik mencetak elemen dengan spasi di akhir dalam kurung bukan baris baru. Print di akhir digunakan untuk membuat baris baru setelah semua elemen dicetak. Si insert sort mengimplementasikan algoritma pengurutan insert sort. N sama dengan len dalam kurung array menyimpan panjang array dalam variabel n. Perulangan for in rank dalam kurung 1,n memulai dari indeks 1 elemen kedua sampai elemen terakhir. K sama dengan array dalam kurung i menyimpan nilai elemen yang sedang diproses. J sama dengan i min 1 mengatur sebagai indeks elemen sebelumnya. Perulangan while akan terus berjalan selama J lebih besar sama dengan 0, indeks masih valid. Array dalam kurung J lebih besar K, elemen pada posisi J lebih besar dari K. Array J plus 1 sama dengan array dalam kurung J menggeser elemen ke kanan untuk memberi ruang bagi K. J sama dengan 1 mengurangi nilai J untuk membandingkan dengan elemen sebelumnya. Array dalam kurung J plus 1 sama dengan K menempatkan K pada posisi yang tepat setelah penggeseran selesai. Blok ini hanya dijalankan jika fill dieksekusi langsung, bukan diimpor sebagai modul. Ada kesalahan dalam penulisan name yang seharusnya ditulis dengan name dengan garis bawah ganda. Data sama dengan 4, 18, 64, 24, dan 43 membuat array dengan 5 elemen yang akan diurutkan. Print data sebelum disorting mencetak pesan informatif. Cetak array dalam kurung data memanggil fungsi untuk mencetak data sebelum pengurutan. Insert sort dalam kurung data memanggil fungsi pengurutan untuk mengurutkan array data. Print data setelah disorting berfungsi mencetak pesan informatif. Cetak array data mencetak data setelah pengurutan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Kelebihan 1. Sederhana dan mudah dipahami. Kode ini menggunakan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pemula yang ingin belajar tentang pengurutan dan algoritma dasar. Dan yang kedua, efisien untuk data terkecil. Insertion sort sangat efisien untuk dataset kecil atau hampir terurut dalam kasus tersebut. Waktu eksekusi bisa sangat cepat. Dan yang ketiga, stabil.
Insert sort adalah algoritma pengurutan yang stabil. Artinya elemen dengan nilai yang sama akan tetap berurut sama setelah pengurutan. Yang keempat adalah in place. Algoritma ini tidak memerlukan ruang tambahan yang signifikan karena pengurutan dilakukan di dalam array yang sama. Dan kelima yaitu mudah diimplementasikan. Kode ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan struktur data tambahan yang kompleks. Kekurangan. 1. Kinerja buruk untuk data besar. Kompleksitas waktu membuatnya tidak efisien untuk dataset besar. Dan yang kedua, tidak optimal untuk data acak. Kinerja menurun jika data sangat acak dengan banyak perbandingan dan pergesekan. Yang ketiga, tidak ada penanganan kesalahan. Tidak ada mekanisme untuk menangani input yang tidak valid atau array kosong. Yang keempat, kurangnya dokumentasi. Penjelasan dan komentar yang terbatas dapat menyulitkan pemahaman bagi pemula. Dan yang kelima, penggunaan memori. Meskipun in place menggunakan memori dapat menjadi masalah dalam konteks aplikasi besar dengan banyak pengurutan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, implementasi yang sederhana dan mudah dipahami dari algoritma pengurutan. Kelebihannya termasuk sederhana, efisien untuk dataset kecil, stabilitas, dan menggunakan memori yang minimal. Namun, algoritma ini memiliki kekurangan, terutama dalam hal kinerja yang buruk, dataset besar dan acak, serta kurangnya penanganan kesalahan dan dokumentasi yang memadai. Baik, cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.